Halo guys, balik lagi sama gua Anissa. Buat kalian nih teman-teman yang kerjanya di bidang IT, terutama seorang programmer, gua mau ngasih rekomendasi ke kalian. Lebih tepatnya tuh tips and trick gimana sih kalian milih laptop secara second atau laptop pre-love. Penasaran ada apa aja tipsnya? Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang emang pekerjaannya di bidang IT kayak programmer, software developer, app developer, atau UI UX, itu kan emang ngebutuhin banget spek laptop tertentu ya. Jadi kadang emang kalau kalian pakai laptop yang entry level itu performanya bakalan kurang banget guys. Kalau untuk pekerjaan di bidang programmer, laptop itu kita bisa ibaratkan sebagai kompor atau panci ya guys dalam memasak. Ya kalau nggak ada device atau komponen utamanya ya kalian nggak bisa menjalankan atau bekerja dengan baik. Nah, di sini gue bakalan ngasih tahu kalian gimana sih nyari laptop atau milih laptop yang mumpuni, laptop second yang mumpuni buat menunjang pekerjaan kalian sebagai seorang programmer. Yang pertama, utamain laptop kalian itu berbahan case-nya itu berbahan metal. Nah, sekarang ini kan banyak banget ya guys laptop dengan bahan nih plastik keras atau biasa disebut itu polikarbonat. Karena emang dari segi mobility, polikarbonat ini lebih ringan dan gampang buat dibawa kemana-mana. Karena ya emang orang sekarang itu bawaannya kalau nggak handphone ya pasti laptop guys. Jadi emang gue bisa bilang sih buat laptop ringan itu adalah salah satu privilege tersendiri. Nah tapi kalau buat seorang programmer, laptop dengan bahan case metal itu lebih didahulukan. Kenapa? Yang pertama sih karena durability-nya. Biasanya material metal ini lebih tahan sama benturan dibanding sama material plastik. Ini dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi komponen laptop, terutama saat membawa laptop dalam perjalanan atau menggunakannya secara mobile. Terus kalau material case laptopnya metal itu punya kualitas nahan panas yang lebih baik dibandingin sama plastik. Hal ini tuh bisa ngebantu ngatasin masalah panas yang dihasilin dari komponen laptop kalian yang digunain secara intensif. Kayak kalian tuh kalau lagi ngejalanin program aplikasi pemrograman yang berat, atau kalian lagi banyak menjalankan proses aplikasi yang secara bersamaan. Nah, laptop dengan case metal ini sering banget dianggap punya kualitas build yang emang bagus. Nah, material metal itu juga bisa masih kita feel yang laptop yang solid dan juga premium guys. Yang kedua, usahain kalian itu dapat laptop yang punya monitor yang resolusinya tinggi dan feel pengetikan di keyboardnya itu kalian nyaman. Nah, bagi seorang programmer, monitor dan keyboard ini merupakan komponen yang penting. Kenapa? Karena kedua hal itu bakalan sering banget kalian gunain. Kalau buat monitor, kenapa sih butuhin resolusi yang tinggi? Padahal kan kalian gak pakai buat nonton film doang atau main game. Eits, kalian salah guys. Karena dengan monitor resolusi tinggi, tampilan elemen bakalan lebih kelihatan tajam dan juga detailnya bakalan kelihatan lebih jelas. Ini berguna banget pas kalian kerja dengan desain grafis, desain interface, dan juga ilustrasi yang kompleks. Kalian bisa ngeliat detail halus dan mastiin kualitas tampilannya optimal. Pas ngembangin aplikasi atau situs web, pasti seorang programmer itu perlu banget buat mastiin kalau tampilan dan juga layoutnya tuh bagus dan pas di berbagai perangkat ataupun di berbagai resolusi. Jadi kalau resolusi monitornya itu tinggi, pasti kalian mudah dong buat nguji dan juga nyesuaiin tampilan aplikasi di berbagai resolusi, mulai dari yang rendah sampai yang tinggi.
Kalau buat keyboardnya, pastiin banget kalian itu gunain yang nyaman pas kalian ngetik. Karena kan kalau buat programmer itu ya komponen utamanya juga ngetik kan. Pekerjaannya itu adalah coding program. Jadi feel pengetikan yang nyaman itu dibutuhin banget, dan juga desain keyboard yang ergonomis itu juga butuh banget buat menunjang pekerjaan kalian lebih efektif dan juga produktif. Yang ketiga, utamain kalian itu gunain laptop dari brand-brand yang udah terkenal. Kenapa? Karena tujuannya adalah kalau brand terkenal ini bisa lebih tahan lama, dan juga kalian bisa dapetin benefit-benefit yang emang menguntungkan buat user, kayak garansi, terus juga ganti produk kalau misalkan laptopnya itu kenapa-kenapa. Gua kasih contoh aja kayak dari brand Lenovo yang dia tuh punya namanya ThinkPad series, yang laptop ThinkPad ini udah terkenal banget sebagai laptop workstation. Kenapa? Karena banyak banget budak-budak corporate atau startup itu yang pakai laptop ThinkPad yang emang dikasih inventaris dari kantornya. Tapi nggak cuma Lenovo aja, tapi banyak banget brand-brand yang emang menguntungkan atau terkenal awet, kayak Acer, Asus, Apple, atau ada HP. Buat yang keempat atau yang terakhir, kalian itu butuhin banget laptop dengan performa yang tinggi. Nah, buat laptop segmen programmer ini, laptop dengan performa tinggi itu penting banget ya guys, karena untuk mempermudah dan juga menunjang pekerjaan kalian dengan tugas-tugas berat dengan lebih lancar dan efisien. Sebagai seorang programmer juga, kalian mungkin bakalan kerja dengan beragam jenis file dan data yang emang butuhin banget storage yang besar. Laptop dengan performa yang tinggi ini bakalan berguna banget. Kalian ngebutuhin banget prosesor yang tinggi dengan minimum prosesor Intel i3, RAM 8GB, dan minimum itu udah SSD. Oke, itu dia guys tips and triknya buat kalian yang lagi nyari laptop second di segmen programming. Kalau kalian punya rekomendasi atau tips tambahan, gimana sih cara nyari laptop di bidang segmen programming, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah, atau kalian cek link di description di bawah kalau kalian mau ngecek harga laptop kalian. Gua Anissa, see you guys later, bye.